Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan saya Roveldi di channel Radiasi Positif. Kali ini kita masih membahas seputaran wabah corona. Namun kita tidak akan membicarakan tentang corona itu sendiri. Tapi kita akan membicarakan sisi lain dari situasi yang dapat kita tarik di tengah corona ini. Kita akan membicarakan tentang kepemimpinan. Baik pemimpin yang ada di negeri ini, yaitu pemimpin negeri Indonesia, maupun pemimpin-pemimpin seluruh negara yang ada di muka bumi ini. Dahsyatnya wabah corona bisa menjadi indikator bagi kita untuk mengukur tingkat kapabilitas kepemimpinan. Baik pemimpinan tingkat lokal yang ada di sekitar kita, baik pemimpin tingkat regional, yaitu pemimpin daerah, dan yang tertinggi adalah pemimpin negara. Bagaimana sang pemimpin bisa memandu sebuah perahu yang dinakodainya dalam menghadapi terjangan ombak dan hantaman badai, yaitu ombak dan badai wabah corona. Sering sekali kita dengar istilah atau kata-kata diplomatis ya, jangan letakkan permasalahan seluruhnya pada sang pemimpin. Jangan bebankan pemimpin sendirian, tetapi bentuklah kerjasama yang melibatkan semua pihak, termasuk rakyat. Kalimat diplomatis ini bisa benar, tetapi juga bisa tidak jadi bijak dan akan menyimpang dikala kerjasama tersebut tanpa adanya pedoman, tanpa adanya arahan, tanpa adanya panduan. Jika kerjasama itu dilakukan, maka yang terjadi adalah akan terjadi kerjasama saling tabrakan, kerjasama saling benturan, kerjasama saling bersinggungan. Dan di kalangan bawah jika itu terjadi, produksi terakhir adalah kekacauan, chaos. Itu akan jadi masalah. Oleh karena itulah, kerjasama semua pihak harus didasari sebuah garis besar, sebuah pedoman besar, garis yang menjadi panduan untuk semua pihak yang akan bekerja, yang melakukan kerjasama, dan yang merumuskan serta menetapkan garis besar itu tidak lain, itulah tugas seorang pemimpin. Berikut jajarannya. Wabah corona ini akan menjadi pertaruhan pembuktian buat seorang pemimpin. Apakah dia pemimpin yang memiliki kodrat lahiriah ditakdirkan menjadi pemimpin, yang mana dia cakap dalam mengambil keputusan, keputusannya yang jitu, ampuh dan tepat sasaran, yang mampu membuat keputusan cerdas, bijak dan amanah, ataukah dia seorang pemimpin dari hasil proses settingan kelompok-kelompok pemilik kepentingan demi meraih kekasuhan semata. Yang mana pemimpin ini masuk kategori yang mana? Maka proses dalam menangani masalah itulah yang akan menentukan berbagai langkah keputusan sang pemimpin, dan hasilnya lah yang akan menjadi buktinya nanti. Langkah seorang pemimpin dalam menghadapi wabah corona ini juga bisa menjadi tolak ukur dalam menilai metode atau mekanisme perekrutan pemimpin yang dilakukan di seluruh dunia, di mana setiap negara di seluruh dunia punya metode-metode dalam memilih pemimpinnya. Ada yang istilahnya pemilu dan macam-macam. Intinya adalah kita akan menilai apakah metode yang selama ini ada di dunia ini, apakah sudah valid, sudah logik, sudah layak guna untuk memilih pemimpin. Dan itu ditentukan dari pemimpin yang dihasilkan. Di mana dari sebuah proses metode pemilihan tadi akan menghasilkan pemimpin yang kredibel. Itu yang kita harapkan. Ataukah jangan-jangan metode pemilihan pemimpin selama ini justru jadi kendaraan bagi kelompok-kelompok pemilik kepentingan untuk memunculkan pemimpin yang bisa memprasaranai pemanfaatan kursi kekuasaan. Lagi-lagi indikatornya berdasarkan langkah dan keputusan sang pemimpin dalam menghadapi situasi ini. Oke, singkat saja di kalimat penutup saya. Yang jadi pertanyaan, kenapa saya mengukur pemimpin mengacu kepada wabah corona ini? Kenapa wabah corona ini saya jadikan barometer dalam mengukur kepemimpinan? Simpel saja jawabannya. Karena selama ini pemimpin telah sering menghadapi masalah dan ujian. Dan semua bisa mereka lewati. Karena apa? Ujian dan masalahnya itu tidak sebesar corona ini. Baru kali inilah sang pemimpin mendapat ujian yang maha dahsyat. Dan ujian tingkat dewa inilah yang akan menjadi indikator seorang pemimpin.
apakah dia pemimpin level dewa ataukah dia pemimpin setingkat boneka. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.